semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Selasa. Ini masih awal pekan ya teman-teman. Gimana kegiatan teman-teman di sini? Di sini lagi di sana. Masya Allah, kemarin tuh aku udah salah ngomong, terus katanya tuh ada beberapa teman-teman yang ikut ketawa gitu ya. Iya gitu, kalau aku kan pas voice over gitu suka langsung gitu spontan, gak pakai teks. Jadi tuh kadang suka lidah tuh keserimpet gitu loh. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Kegiatan aku pagi hari ini nyiapin bekal, berhubung ini nasinya tuh yang kemarin malam aku masak masih ada, jadi pakai nasi itu aja udah aku hangatin juga. Terus kemarin ada yang kasih saran, coba Mbak Dama kalau bingung menu bikin capcay yang kayak versi Jawa gitu. Capcaynya tuh dari adonan telur dikasih tepung terigu gitu. Nah ini aku lagi bikin, ini cocok banget untuk sarapan ya, karena tuh ditumis gitu tanpa kuah, jadinya pas banget. Nah kebetulan juga ini untuk menu bekal suami aku. Jadi nanti untuk komplemennya tuh pakai kerupuk aja, karena di capcay ini udah ada proteinnya dari telur, dari baksonya juga kan. Jadi praktis banget, tinggal nambahin kerupuk. Dilanjut, ini agak siang harinya. Biasanya setelah aku nyiapin bekal gitu, aku kayak rebahan sebentar. Terus tadi tuh sempat ngepel juga ya, cuman gak kerikot karena memang musim hujan gitu teman-teman. Jadinya kan suka becek gitu di depan ya. Jadi sekalian aku pel dari depan belakang gitu, biar lebih asat gitu di kaki dan bersih. Ini lanjut nyetrika, berhubung kemarin tuh banyak yang request video nyetrikanya Mbak Dama karena udah lama gak lihat Mbak Dama nyetrika. Iya teman-teman, ini aku sekarang nyetrika ya. Jadi hari ini aku mau nyetrika. Nah ini tuh sekitaran jam setengah 10 deh, atau jam 9an tadi aku mau mulainya. Setengah 10 deh. Hari ini pengen banget nyetrika karena satu udah lama gak nyetrika, terus juga memang kebiasaan nyetrika ya supaya bajunya tuh lebih enakan dipakai, kayak apa sih ya, lemes gitu loh di badan, enak gitu, nyaman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang suka dengan kegiatan menyetrika, nggak apa-apa teman-teman, jangan dipaksain, karena setiap individu, setiap rumah tangga itu, atau setiap ibu rumah tangga pasti punya satu pekerjaan rumah tangga yang disukai. Kalau misalnya teman-teman menganggap setrikaan ini suatu kegiatan yang ngebosenin atau bikin capek dan paling bikin mager, nggak apa-apa, jadi senyamannya aja. Misalnya bisa diakali untuk beberapa pakaian sehari-hari nggak usah disetrika, jadi langsung angkat dari jemurannya, langsung lipat. Terus untuk baju-baju yang memang untuk bepergian, kalau misal teman-teman masih sanggup nih untuk nyetrika, kalau misal mau di laundry juga nggak apa-apa. Jadi yang namanya kita sebagai ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya banyak banget ya, belum kerjaannya, belum tugasnya ngatur ini itu gitu. Jadinya kita harus membuat diri kita itu nyaman ya, jangan sampai semua pekerjaan dan juga tugas ibu rumah tangga itu menjadi beban. Karena banyaknya kerjaan dan juga tugas ibu rumah tangga itu, ada juga loh orang yang menganggap bahwa ibu rumah tangga dikira nggak ngapa-ngapain gitu ya, karena mungkin konotasinya kalau di lingkungan tempat tinggal kita, seorang hanya ibu rumah tangga itu nggak menghasilkan uang, jadinya mau dia kerja di rumah sampai 24 jam pun dianggapnya tidak ngapa-ngapain. Jadi teman-teman, mulai sekarang zaman sudah berubah, semakin modern, kita harus bisa ya membuat diri kita nyaman, happy, harus waras dulu. Karena kalau semakin kita banyak pikiran, terus ketambah lagi kita capek sama kerjaan kita, alhasil malah nanti kita yang kena. Jadi cepet sakit, jadi cepet stres. Bahkan kan kalau zaman sekarang, penyakit itu kadang datangnya dari stres ya, apalagi semakin bertambahnya usia, mungkin juga energi, kapasitas, dan kemampuan kita tidak se-energik dulu, tidak sekuat dulu gitu. Jadi mari kita bareng-bareng membuat status dan tugas ibu rumah tangga itu menjadi sesuatu yang paling nyaman sesuai dengan apa yang kita sukai. Kalau menurut aku, orang-orang yang tidak menyukai menyetrika itu bukan berarti orang yang jorok atau orang yang tidak rajin, enggak. Bahkan kadang ada beberapa orang yang memang nggak suka nyetrika tapi rumahnya tuh rajin, rumahnya itu bersih, karena memang kan setiap orang pasti ada satu kerjaan yang kurang disukai. Aku juga pasti ada. Kalau aku tuh biasanya mager buat pasang spray karena aku ngerasa nggak rapi gitu ya teman-teman. Jadi ya tetap aja ada yang pekerjaan yang kurang aku minati gitu, meskipun kalau kepepet ya tetap aku kerjain. Nah kalau nyetrika ini memang kayak
nggak tahu ya, kayak relaksasi aja juga sih. Aku tuh seneng banget kalau pakaian aku tuh wanginya tuh lebih keluar gitu loh. Karena kan di sini aku nggak pakai pewangi setrikaan ya yang disemprot karena pusing gitu loh ujung-ujungnya. Jadi aku cuma pakai softener kan harumnya lembut. Nah kalau di setrika itu harumnya itu lebih keluar, terus juga di pakaian jadi nggak apek, nggak bau apa ya, nggak bau sadek gitu kalau aku bilangnya, kayak bau keringet gitu loh teman-teman. Jadinya ya apalagi di cuaca hujan ya. Pas banget, aku seneng banget kalau nyetrika tuh cuacanya di musim hujan atau musim dingin karena nggak terlalu gerah. Kalau musim panas gitu ya ampun, kadang-kadang bikin pusing ya, bikin cepet pegel. Oh ya, kemarin ada yang setrikannya katanya sama dan merasakan juga kualitas setrikanya seperti apa. Memang ya teman-teman, kadang-kadang ya barang berkualitas itu jauh lebih nyaman dipakai. Aku pun sebenarnya lebih suka yang produk sebelumnya, cuman kan memang disesuaikan karena untuk saat ini aku lagi menghemat anggaran karena dana darurat aku udah lumayan kepake waktu itu. Terus ternyata tuh PDAM aku yang kemarin aku kira udah udah sembuh dari bocornya. Udah sembuh dari bocornya secara otomatis, ternyata tuh bocor lagi. Jadinya mau nggak mau nanti harus panggil tukang, karena sebenarnya kemarin udah konsultasi gitu kan sama petugas PDAM-nya. Katanya kalau mau diperbaiki sama PDAM itu biayanya kurang lebih 750.000. Jadi sayang banget kan uang segitu. Lah akhirnya aku diskusi sama suami, diskusi sama bapak aku, kayaknya mau panggil tukang aja karena ada gitu ya orang tetangga bapak aku yang kebetulan bukan petugas PDAM sih, tapi kayak petugas Pamsimas gitu, ngurusin air juga tapi di desa. Kayaknya juga tahu gitu ya kalau disuruh memperbaiki saluran air. Jadi nanti kita panggil tukang aja, terus untuk materialnya beli sendiri. Karena kan kemarin memang PDAM itu menawarkan tapi sudah dengan materialnya. Dirasa-rasa gitu ya lumayan, hampir budget 1 juta tuh keluar. Terus pas bapak aku mereng-reng kalau misalnya panggil tukang sendiri tuh kayaknya nggak nyampe 500 deh habisnya. Itu pun udah sama tenaga ya, insya Allah. Jadi yang namanya sudah berumah tangga, apalagi sudah mandiri, kadang-kadang tuh memang ada aja kebutuhannya yang tak terduga ya. Aku pun nggak menduga gitu ada kerusakan di salah satu spot rumah aku yang mengakibatkan ya mau nggak mau harus diperbaiki. Karena kan saluran air juga merupakan salah satu kebutuhan yang penting ya. Kalau tidak diperbaiki nanti kita juga yang menanggung resikonya, tagihan airnya bengkak. Untuk sementara waktu ini, berhubung tukangnya belum datang karena memang lagi ikut ngurusin pemilu katanya, jadinya aku nunggu sampai beliau tuh selesai gitu karena masih ada ikatan saudara juga sih ya. Terus berhubung di sini kan aku pendatang, jadinya agak kurang luwes gitu ya kalau misal cari tukang di sini. Jadinya ya udahlah aku percayain aja sama tukang di daerah bapak aku karena kan aku kelahiran sana, jadi kenal juga sama orangnya gitu. Menuju akhir bulan ini gimana semangatnya, masih membarakah atau udah pada loyo nih teman-teman? Kemarin juga banyak yang komen mengenai tabungan lebaran, katanya juga banyak atau ada beberapa teman-teman yang mungkin nanti anggaran lebarannya kurang maksimal, terus juga ada yang mungkin tidak mudik gitu. Nggak apa-apa teman-teman, jangan dipaksa ya kalau misalnya nih dalam waktu itu atau nantinya budget kita tuh tidak memungkinkan untuk misalnya untuk mengeluarkan lebih ekstra gitu ya karena disesuaikan dengan pemasukan. Nggak apa-apa, aku pun pernah mengalaminya bahkan beberapa kali. Jadi yang namanya kondisi ekonomi up and down itu adalah hal yang sangat wajar dan memang sebenarnya kita itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan secara lebih ekstra ya pada momen-momen besar. Yang penting kebutuhan kita itu terpenuhi dulu, itu udah alhamdulillah banget. Jadi tuh kita nggak wajib gitu ya harus misalnya nih mengeluarkan dana ekstra untuk pos budget ini atau untuk orang lain. Yang penting keluarga kita dulu, karena kan memang tanggung jawab kita yang sebenarnya adalah diri kita dan juga rumah tangga atau keluarga kita sebagai istri, suami, terus anak-anak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu juga kadang-kadang menjadi salah satu hikmah juga, karena aku juga pernah lebaran dengan budget pas-pasan. Mudiknya pun ya berhubung karena aku deket ya, jadinya masih bisa mudik pakai motor pun bisa gitu. Tapi minim ya pernah banget ya, apalagi kondisi ekonomi kan
naik turun meskipun mungkin ada beberapa teman-teman yang penghasilannya tetap, tapi yang namanya kondisi ekonomi itu memang tidak bisa diprediksi dalam setiap momennya. Yang penghasilannya tetap pun tetap aja ada perbedaan, apalagi yang mungkin penghasilannya tidak tetap atau fluktuatif seperti aku. Sesungguhnya kehidupan ini adalah bagaimana cara kita dapat mencukupi dan mensyukuri nikmat yang telah ada yang Allah berikan kepada diri kita, kehidupan rumah tangga kita ya teman-teman. Kalau misalnya untuk orang lain, untuk keluarga di luar rumah tangga kita itu nanti kalau misalnya pas lagi ada dana ekstra. Jadi kalaupun tidak ada, yang penting kitanya cukup aja, itu kitanya udah cukup gitu ya, itu harus disyukuri benar-benar, karena di luar sana juga masih banyak yang mungkin lagi kurang gitu ya, lagi sulit, karena kan memang kondisi setahunan ini 2024 perasaan tuh dari pertengahan tahun sampai akhir tahun ini kan memang banyak kendala dan juga problem ekonomi yang dihadapi atau menimpa secara bersama-sama. Banyak yang ngalami, bukan cuma 1-2 tapi bisa secara keseluruhan, bahkan dari segala profesi pun terkena dampaknya ya, yang dari pedagang juga kena imbas atau kena dampak penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh banyak orang yang terkena PHK. Jadi karyawan pun, terus juga buruh pabrik gitu ya juga ikut terdampak. Yang kemarin tuh khususnya ya di daerah aku tuh pada kena PHK massal gitu. Jadinya memang kita perlu ikut prihatin ya teman-teman dengan kondisi tersebut, memaklumi karena memang itu banyak sekali yang mengalami. Aku pun ikut terdampak dalam usaha dagang aku, jadi nggak seramai bulan-bulan biasanya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, harus tetap bersyukur masih ada rezeki yang bisa diatur, dikelola dan bisa untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Meskipun dalam pencukupannya ya kita tetap harus berjuang, tetap harus berhati-hati, mengencangkan ikat pinggang supaya keadaan ekonominya itu tidak semakin parah, supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan dan juga kondisi ekonomi yang serba sulit seperti sekarang ini. Apalagi tuh sekarang juga minyak goreng lumayan ada kenaikan lagi ya, hampir 40.000 lagi nih. Harganya udah di sekitar 36.000, 38.000 yang 2 liter. Jadi tuh kayak naik perlahan-lahan ya. Dulu pas ganti harga kita kaget gitu ya, yang tadinya kita beli harga per 2 liternya paling 25.000, 24.000, ganti harga langsung 45.000. Terus turun lagi sebentar, nah sekarang naik lagi. Sekarang udah nggak terlalu kaget karena memang naiknya perlahan-lahan, tapi ujung-ujungnya ya mahal juga. Nah kondisi-kondisi tersebut kan harus kita sadari ya teman-teman, bahwa akan selalu ada dan hanya bergantian aja nih jenis barangnya, barang kebutuhan pokok yang naik. Kadang bulan ini minyak goreng, mungkin bulan depan bisa beras, atau bisa gula pasir, atau bisa bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih atau cabai gitu ya. Itu udah umum dan sering terjadi ya di kehidupan kita, khususnya di negara kita ini. Maka dari itu kita sebagai ibu rumah tangga yang memang dalam kesehariannya membutuhkan dan juga mengkonsumsi barang-barang tersebut harus lebih sadar, harus lebih melek keuangan, harus bisa belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Setidaknya dengan mengingat dan mengevaluasi, kita jadi lebih siap ya untuk bisa menghadapi kondisi ekonomi dan juga tantangan keuangan ke depannya, sehingga nantinya mungkin kita nggak terlalu yang kaget, shock gitu, harus benar-benar bersiap nih. Gimana cara menghemat saat misalnya ada beberapa bahan pokok yang naik, gimana caranya bertahan saat misalnya kondisi ekonomi atau keuangan lagi kurang baik-baik aja, lagi sulit nih menambah penghasilan. Itu memang menjadi ujian ya, tapi kita setidaknya tuh bisa lebih siap karena kita belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Nah, sebentar lagi juga memasuki hari raya Natal. Mungkin ada beberapa bahan pokok yang naik seperti telur kali ya, gula, karena kan hari raya, terus habis itu tahun baru. Nah, kita juga harus bersiap nih teman-teman. Kalau ada dana lebih nggak apa-apa, pas misal dapat harga murah beli aja 2 stokan. Tapi kalau misalnya dananya pas-pasan, beli secukupnya aja nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk stokan dalam 1 bulan tersebut. Aku juga sebagai pelaku usaha bentar lagi nih butuh modal yang banyak untuk usaha musiman. Di bulan Ramadan kemungkinan Januari aku udah mulai produksi beberapa parcel kali ya, atau persiapan untuk kue lebarannya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya
ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.